ada gejala kelaluan, yaitu ada doran, tetanus, perjol, dan luka. Kemudian kita menggelarkan kain di atas perut ibu. Setelah itu kita menyiapkan oksitosin ke dalam pabrik. Kemudian kita memakai alat APD lengkap. Yang pertama ada sepatu boot, kemudian memakai celemek, kemudian kita memakai masker, kemudian memakai kacamata, setelah itu memakai topi pelindung. Kemudian kita melakukan pencucian tangan dengan prinsip 7 langkah. Kita cuci tangan menggunakan sabun, kemudian bilas dengan air mengalir, kemudian keringkan dengan menggunakan handuk. Setelah itu kita memakai sarung tangan dengan tangan sebelah. Kemudian kita memasukkan oksitosin ke dalam spray 3 cc. Kemudian kita dekatkan alat. Kemudian kita memakai sarung tangan sebelahnya. Kemudian kita melakukan pupa hijau. Ibu permisi ya Bu ya. Kita melakukan pupa hijau dulu ya Bu ya. Kemudian labia minora sebelah kiri, labia minora sebelah kanan. Kemudian membuang kapas ke dalam tong sampah. Setelah itu, apabila kedua sarung tangan terkontaminasi, segera rendam ke dalam larutan klorin 0,5%. Permisi Ibu, baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, permisi ya Bu ya. Saya akan melakukan PT terlebih dahulu. Kemudian memasukkan kedua tangan, kepala ubun-ubun kecil di depan, ketumbar pecah, penurunan hot 3+. Kemudian merendam handspoon ke dalam larutan klorin, lepas secara terbalik. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan detak jantung janin. Ibu permisi ya Bu ya, saya akan melakukan pemeriksaan detak jantung janin Ibu. Ya Bu. Ibu, detak jantung janinnya normal ya Bu ya, 140 kali per menit. Kemudian, baiklah, di sini saya akan melakukan pendokumentasian hasil pemeriksaan, yaitu diisi di dalam paktogram. Ibu, baiklah, di sini saya ingin memberitahukan kepada Ibu bahwa hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan. Di sini Ibu pembukaannya sudah lengkap, keadaan bayinya juga baik, dan Ibu sambil menunggu rasa ingin menyerah, Ibu boleh berjalan atau boleh juga ingin makan. Baiklah, di sini saya ingin memberitahukan kepada keluarganya Ibu bahwa dalam proses persalinan boleh mereka menemani ibunya untuk menyemangati saat proses persalinan. Ibu, baiklah, di sini saya akan mengajari Ibu bagaimana cara teknik menyerang yang benar ya Bu ya. Ibu menyerangnya dengan menggunakan suara ya Bu ya. Giginya seperti menggigit, kemudian tangan Ibu berada di bawah lutut ya Bu ya.
Selanjutnya, dukung dan beri semangat pada saat meneran dan memperbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Kemudian, bantu ibu untuk mengambil posisi. Ibu posisinya udah nyaman belum? Sudah, Bu. Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Ibu, saat kontraksi ibu bisa istirahat ya, supaya tenaganya tidak habis. Kemudian, anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu. Kemudian, menilai TJJ setiap kontraksi uterus selesai. Segera rujuk bila bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah 20 menit atau 2 jam. Meneran atau 80 menit atau 1 jam meneran atau multigrafida. Kemudian anjurkan ibu untuk berjalan. Ibu boleh berjalan ya Bu ya, atau berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman ya Bu ya. Dan ibu merasa ada dorongan ingin meneran. Ibu apakah udah ada rasanya ingin meneran? Sudah Bu. Oh baiklah, kita akan mempersiapkan pertolongan kelahiran bayi ya Bu ya. Ya Bu. Baiklah, di sini saya akan menggelarkan handuk di atas perut ibu. Kemudian saya akan menggelarkan bedong di bawah bokong ibu. Lipat dengan menggunakan segitiga. Oh, ya Bu ya. Ya Bu. Angkat Bu bokongnya. Kemudian saya akan mendekatkan alat bantu set lengkap. Baiklah, di sini saya akan menggunakan sarung tangan. Kemudian kita lahirkan bayi. Aduh Bu, sakit Bu. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm, membuka pupa pada lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Kemudian tahan tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran. Ibu meneran ya Bu ya. Aduh, sakit Bu. Kemudian periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika terjadi. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, kelem tali pusat di dua tempat dan potong di antara kedua kelem tersebut. Ibu, tenang ya Bu ya, sedikit lagi ya Bu. Kemudian kita dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu muncul ke bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum. Geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menusuri dan memegang lengan dari siku sebelah atas. Kemudian setelah bahu dan leher bayi lahir, penusuran ke atas dengan berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telinganya. Kemudian lakukan penilaian sepintas. Tidak ada air ketupat bercampur dengan mekonium. Bayi lahir dengan cukup bulan. Kemudian lakukan pengeringan kepada bayi. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan handuk kain yang kering. Berikan bayi di atas perut ibu. Kemudian bedong bayi dengan menggunakan bedong. Tetap jaga kehangatan bayi. Kemudian biarkan bayi di atas perut ibu.
Kemudian periksa perineum, tidak ada janin kedua. Kemudian lakukan penyuntikan oksitosin 10 unit. Kemudian melakukan pemeriksaan. Kemudian suntik ibu, yaitu dengan oksitosin di sepertiga paha ibu bagian kiri. Ibu tahan ya Bu ya. Ya Bu. Kemudian jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm. Kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian mendorong potong tali pusat. Kemudian ikat tali pusat. Kemudian lakukan IMJ kepada ibu. Ibu, ini bayinya ya Bu ya? Ya Ibu. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu, luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Pindahkan klem pada tali pusat sehingga berjarak 5-10 cm dari pupa. Kemudian letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu dan di tepi atas sifisis untuk mendeteksi tangan dan menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atau dorsal kranial secara hati-hati. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami, atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. Kemudian pengeluaran plasenta. Lakukan penegangan dan dorongan dorsal kranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu menyerang sambil penolong menarikan tali pusat dengan arah sejajar lantai. Kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir atau tetap lakukan tekanan dorsal kranial. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari pupa dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat, maka berikan dosis ulang oksitosin 10 unit intramuskular, kemudian lakukan kateterisasi atau antiseptik jika kandung kemih penuh. Minta keluarga menyiapkan rujukan, ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Kemudian, jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir atau bila terjadi pendarahan, segera lakukan plasenta manual. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian, lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di pundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau uterus keras. Lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik masase. Kemudian lakukan penilaian pendarahan. Periksa kedua sisi plasenta baik di bagian ibu maupun bayi dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik dan tempat khusus. Tidak ada kontiledon yang tertinggal. Kemudian masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus.
Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan pendarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan pervagina. Dan lepas handscoon secara terbalik, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian lakukan evaluasi, periksa denyut nadi ibu. Denyut nadi ibu normal ya, 80 kali per menit. Kemudian menjaga kebersihan dan keamanan, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk didokumentasikan dalam 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah didokumentasikan. Membereskan alat. Dan buang bahan-bahan ke tempat sampah. Kemudian bersihkan ibu dengan menggunakan air DDT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dari darah. Beritahu ibu untuk memakai pakaian yang bersih dan kering. Baiklah, di sini saya akan membereskan peralatan setelah melahirkan. Ibu permisi ya Bu ya. Pastikan ibu merasa nyaman. Ibu, apakah ibu sudah merasakan nyaman? Bagaimana ibu dengan diri bayinya? Apakah sudah menyusui? Ya, sudah. Dekontaminasi tempat bersalin dengan menggunakan air klorin. Ibu permisi ya, angkat bokulnya Bu ya. Kemudian dengan secara terbalik, celupkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian melakukan pencucian tangan dengan prinsip 7 langkah. Baiklah, di sini saya akan mencuci tangan dengan prinsip 7 langkah. Pertama menggunakan sabun, kemudian bilas dengan air mengalir. Kemudian keringkan dengan menggunakan handuk. Kemudian pemeriksaan fisik lengkap bayi baru lahir. Dalam waktu 1 jam beri salep mata atau tetes mata antibiotik. Baiklah, sini kita akan berikan salep mata. Kemudian berikan vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri dan atau anterolateral. Kemudian setelah 1 jam pemberian PITK, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Kemudian lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik di dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita lepaskan tangan secara terbalik dengan dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita melakukan pencucian tangan. Baiklah, di sini saya akan melakukan pencucian tangan dengan prinsip 7 langkah. Yang pertama, kita harus membasahi tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan menggunakan handuk. Kemudian kita lakukan dokumentasi.